Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibnu Rashid dan pada kesempatan kali ini saya akan mengkonfigurasi router menjadi HWMP Plus atau Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus. Protokol tersebut adalah sebuah protokol jaringan nirkabel yang digunakan dalam konfigurasi jaringan mesh networking pada perangkat router, dan titik akses nirkabel. Fungsi utama dari penggunaan HWMP Plus ini adalah untuk meningkatkan kerja, efisiensi, dan kehandalan jaringan mesh dengan menggunakan repeater sebagai pendukung utamanya. Pada praktikum kali ini, kelompok saya akan membuat topologi HWMP Plus dengan menggunakan satu router sebagai AP bridge dan tiga router sebagai repeater. Nah, pada langkah pertama kita menghubungkan dulu nih router satu yang berperan sebagai AP bridge dengan sumber internet dengan menambahkan IP address pada router, DNS, gateway yang terhubung pada router satu yaitu sumber internet, firewall, dan konfigurasi IP, DNS, gateway, dan subnet mesh pada PC. Nah, saya mendapat bagian router yang berperan nih sebagai AP bridge atau penyedia jaringan internet utama yang akan disebarkan ke repeater-repeater yang akan dihubungkan juga nih ke perangkat nirkabel. Nah, tidak lupa juga kita juga menghubungkan nih perangkat kita ke SSO UGM. Baik, langkah pertama dalam konfigurasi HWMP Plus. Yang pertama adalah kita pergi ke menu IP, lalu kita munculkan terlebih dahulu tab-tab mana saja yang kita perlukan untuk menambah uh, atribut-atribut untuk melakukan konfigurasi HWMP Plus ini, karena HWMP Plus ini juga bersifat repeater di mana AP Bridge akan ditambahkan IP address-nya, WLAN-nya, dan juga mesh-nya karena kita menggunakan mesh protokol. Nah, pertama-tama kita pergi ke menu IP address list, lalu kita menambahkan nih IP address 10.10.10.1 pada interface WLAN 1 untuk menghubungkan router 1 ke jaringan mesh. Jadi jaringan mesh yang terdiri dari AP bridge, repeater 1, repeater 2, dan repeater 3. Nah, lalu kita pergi ke mesh, lalu kita membuat mesh dulu nih dengan nama mesh 1 kalau dalam konfigurasi kelompok saya. Lalu kita klik apply. Nah, kita jangan lupa untuk menambahkan port pada mesh dengan interface WLAN 1. Nah, port mesh ini sama seperti fungsi port pada umumnya, untuk menghubungkan jaringan mesh itu melalui port. Jadi kita udah membuat satu mesh nih. Nah, buat ngehubunginya itu dengan menggunakan alat yang bernama port itu tersebut gitu. Nah, kita tambahkan interface WLAN 1, kita nyalakan, lalu kita konfigurasi dari nama, frekuensinya disamakan, lalu SSID-nya yaitu kelompok 6. Seperti itu. Lalu kita kita jangan lupa untuk menambahkan WDS terlebih dahulu, mengaktifkan WDS mode dengan dynamic mesh, lalu WDS-nya dengan mesh 1. Nah, dynamic mesh itu sendiri adalah ketika kita membuat WDS, itu akan otomatis tertambah gitu. Seperti yang dapat dilihat WDS 16, 17, 18. Nah, kalau misalkan bukan dynamic, itu kita harus nambahin satu per satu. Nah, dapat lihat dari port tersebut itu adalah port yang sudah terhubung nih dalam satu jaringan mesh gitu. Nah, lalu langkah selanjutnya kita pergi ke FTB. Nah,
kita dapat lihat di sini FDB itu adalah forwarding database itu yang berfungsi untuk melakukan pemetaan nih alamat MAC node-node yang terhubung dalam jaringan mesh. Nah, informasi ini digunakan oleh protokol routing HWMP Plus untuk mengambil keputusan nih gimana caranya kita untuk mengirim paket data ke tujuan yang tepat dalam jaringan mesh. Nah, untuk mengetes nih apakah sudah terhubung, kita dapat melakukan threshold di dalam menu mesh. Nah, yang tadi sudah dikatakan pada mesh tersebut terdapat mode lokal dan network. Nah, lokal itu adalah rute yang kita punyai, MAC address yang punya kita nih. Nah, sedangkan network adalah rute yang berperan sebagai repeater. Nah, itu dapat dilihat pengetesan oleh mesh tersebut dari mulai router lokal hingga router network seperti itu. Nah, setelah itu terlihat pada statusnya adalah sukses semua, sukses. Nah, kita pastikan terlebih dahulu semuanya masuk ke dalam satu jaringan tersebut. Nah, di sini akan ada A0, itu adalah perangkat yang kabel nih teman-teman. Perangkat yang menyambungkan ke perangkat router AP bridge seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Maka konfigurasinya pertama adalah kita nih mengetes terminal apakah benar-benar terhubung nih. Kita make sure dulu dengan melakukan ping router ke router 2, 3, dan 4 gitu. Nah, terlihat pada gambar bahwa sudah dapat konfigurasi. Nah, kita coba ke YouTube lalu kita putar lagunya untuk mengetes nih apakah bisa. Nah, ini adalah konfigurasi yang sudah bisa seperti itu. Maka repeater di sana pastinya sudah akan bisa. Saya lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi DHCP server nih pada interface mesh. Buat apa? Buat nanti ketika kita nih perangkat kabel ingin menghubungkan ke router ini, router yang berfungsi sebagai AP bridge itu menjadi pakai WiFi gitu. Nah, itu dapat dilihat dari mulai unknown, network, dan juga mesh. Mesh sendiri adalah protokol yang tadi sudah disebutkan dalam satu jaringan bridging. Nah, dapat dilihat pada menu di bawah kanan pojok itu ada tanda logo WiFi. Di situ sudah dapat dikatakan berhasil karena kita menggunakan WiFi pada konfigurasinya seperti itu. Ini lebih ke penggunaan WiFi untuk perangkat kabel pada router AP bridge. Sekian dari proses konfigurasi HWMP Plus. Nah, kesimpulannya adalah HWMP Plus ini adalah suatu protokol yang menggunakan mesh pada konfigurasinya. Nah, fungsinya juga untuk nih memperkuat sinyal karena kita mendeliver dari AP bridge terus ke repeater sehingga kita dapat mengakses melalui repeater tersebut dengan konfigurasi mode WDS slave seperti itu. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terakhir saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.